Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko di channel Misteri West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita Danan dan Cahyo yang berjudul Jembatan Dua Alam. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dari sudut pandang Danan. Hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh, tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat dari kemarin, kamu masih menganggap tempat ini aneh, Nan? Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin, balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Santai toh Jul, jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh, balasku. Pak D masih sibuk memeras bajunya, sementara kami semua berlindung di tubuh Wanasura, berharap hujan ini reda dalam waktu cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua bersembunyi, perintah Nyai Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wanasura. Sementara Nyai Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat kesadaran kami tidak disadari oleh orang itu. Entah mengapa Nyai Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi, padahal yang melewati kami layaknya manusia seperti kami. Aku menanyakan hal itu padanya tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia biasa. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan dahulu, bahkan lebih dari itu. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Nyai, apa bisa kita mengikuti orang itu? Tanya Pak Le. Bisa saja, kita hanya bisa melihat dari jauh, jawab Nyai Sendang Rangu. Dengan berhati-hati kami pun mengikuti arahan Nyai Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya terhenti sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya, jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami. Ada 5 bangunan batu tua menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan mengerikan dari setiap tempat. Namun orang itu dengan santainya memasuki satu tempat mengerikan itu. Pak Le, arca-arca itu. Aku mencoba menunjukkan apa yang menarik perhatianku pada Pak Le. Di sekitar komplek bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini, balas Pak Le. Selang beberapa lama, tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan ini. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat
hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia. Tidak, itu adalah jasad wanita yang telah mati. Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikkan. Kami menahan rasa mual saat kami menyaksikan manusia itu menyetubuhi satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pak Lek belum pernah melihat yang semengerikan ini, gumam Pak Lek. Aku menoleh ke arah Pak Lek. Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Cahyo. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Dia benar, tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa yang terjadi di sebuah rumah di desa, tepat ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. Pergi, kita pergi dari sini, perintah Nyai Sendang Rangu tiba-tiba. Ada apa Nyi? Tanya Cahyo bingung. Sudah, nurut saja, balasku sembari menarik tubuh Cahyo. Memang sejak berada di alam ini, petunjuk Nyai Sendang Rangu lah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku. Tapi rupanya tak hanya aku. Cahyo pun terhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. Danan, suara raungan itu, ucap Cahyo. Benar Jul, suara tembang yang sumbang itu. Sepertinya Pak Le juga merasakan perasaan yang sama seperti kami. Tapi Pak Le lebih memilih menarik dari kami dan memastikan menjauh dari tempat itu. Pak Le, setan-setan itu, ucapku mencoba mengingatkan Pak Le. Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk itu. Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini, ucap Pak Le. Benar ucapan Pak Le. Tapi biar bagaimanapun, keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo terlihat menggenggam dengan keras, menahan rasa kesalnya. Dadungku Montro, aku masih ingat namanya Nan, ucap Cahyo. Mendengar nama itu seketika Nyai Sendang Rangu terhenti. Nama itu, apa benar itu nama makhluk yang berada di sana? Tanya Nyai Sendang Rangu. Aku memangguk memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo. Pergi, jangan berurusan dengan mereka. Wajah Nyai Sendang Rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun kini terlihat ragu. Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir, bahwa ini kami harus menghadapinya tak lama lagi. Desa Mbah Jiwo, sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Hanya gapura kayu lapuk yang berada, bahkan namanya desa pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan untuk mencapai tempat yang dituju Mbah Jiwo. Jadi ini tempatnya? Tanya Pak Wajah dengan wajah yang canggung. Iya Pak Wajah, saat menginjakkan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya, ucap Mbah Jiwo. Pak Wajah terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat ini. Lagi pula tanpa kemampuan saja semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang terjadi di desa itu. Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak terbentuk yang ada di sana. Tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat ini.
Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah terpisah dari tubuhnya. Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami, bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbah Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini teriakan-teriakan mereka terngiang di telinga saya. Tanya Pak Wajah yang terlihat begitu terpukul. Mbah Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih kecil. Saya tidak tahu akar permasalahannya, Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa kupastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu. Jelas Mbah Jiwo. Yang Mbah Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antara kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbah Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang, dan desa Kumolondaru dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat itu. Entah pertikaian yang bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolondaru. Dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri, apa yang dibilang itu adalah balas dendam. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbah Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak, orang itu setuju, jelas Mbah Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbah Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolondaru. Sejak saat itulah leluhur saya tak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbah Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dalam hal itu, ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbah Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya ada sebuah terah yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu dari kedua pihak, di desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengar kisah Mbah Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas ia merasakan keberadaan roh-roh yang masih penasaran di desa saat ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang terlihat megah walau sudah dipenuhi tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di sini, ucap Mbah Jiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Mbah Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbah Jiwo menggali. Tapi saat itu ia berpaling. Tanpa sadar ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. Maaf, Bapak siapa? Tanya Pak Wajah pada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak menjawab. Dari raut wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah
hal yang bisa dibenarkan. Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di sini kan? Ucap Bajiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah. Benar saja, semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap, tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering dengan tanah yang digenangi darah. Bajiwo, hati-hati, perintah Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya mengerikan pun kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pusat dan kondisi yang sangat mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya gosong seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang, ucap salah satu makhluk itu. Bajiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul, cara berpakaian. Ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Bajiwo tinggal dulu. Mereka mengincar saya, ucap Bajiwo. Memangnya siapa mereka, Mbah? Tanya Pak Wajah. Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah, jelas Bajiwo. Tanpa sadar tiba-tiba Bajiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah. Pak Wajah segera menolongnya dan membantu Bajiwo kembali berdiri. Sayangnya keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat itu. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku, teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekik Bajiwo. Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tak tersisa? Satu lagi roh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Bajiwo. Bajiwo tidak melawan. Ia terlihat ragu dengan apa yang ia lakukan. Pak Wajah yang sadar dengan keadaan Bajiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu. Suara itu menggema hingga seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan. Sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Wajah menarik Bajiwo kembali ke arah mereka datang. Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat, perintah Pak Wajah. Bajiwo mengikuti perintah Pak Wajah. Namun sesekali ia menoleh ke arah makhluk-makhluk itu. Setelah berlari cukup jauh, suasana hutan berubah seperti sebelumnya. Sosok yang menyerang mereka pun menghilang sama sekali. Saat merasakan keadaan sudah mulai aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Maafkan saya Pak Wajah, ada perasaan bersalah yang membuat saya tidak mampu melawan mereka, ucap Bajiwo. Sudah tidak usah dipikirkan Mbah, untuk itulah saya ikut mendampingi Bajiwo, balas Pak Wajah. Mereka pun menarik napas sejenak dan meminum air perbekalan yang mereka bawa. Terlihat Bajiwo tidak pernah menyangka kalau ia akan menghadapi yang berhubungan dengan masa lalunya seperti ini. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan Mbah, ucap Pak Wajah. Maksudnya ini semua adalah tentang keputusan Bajiwo. Pertama, apakah Bajiwo tega dengan sosok korban leluhur Bajiwo? Dan kalaupun iya, yang kedua, apa Bajiwo mau menggunakan kitab terlarang itu? Sebuah keputusan itu tentang Bajiwo, jelas Pak Wajah.
Mbah Jiwo benar-benar memikirkan ucapan Pak Wajah. Ia tahu benar kedua itu adalah dilema dari permasalahannya. Ia berdiri menatap desa itu dari kejauhan, mencoba membayangkan semua kemungkinan dari keputusan yang ia ambil. Wajah, bila saja mengambil kitab itu dengan paksa dan menggunakannya, apa saya juga akan menjadi setan seperti leluhur saya? Tanya Mbah Jiwo. Pak Wajah ikut berdiri dan berjalan ke sisi Mbah Jiwo. Di ajaran yang saya dalami, hitam dan putih akan selalu ada dan akan selalu menyeimbangkan. Untuk mencapai titik ini, entah sudah berapa dosa yang telah saya perbuat. Saya yakin Mbah Jiwo sudah ditakdirkan untuk mengambil keputusan yang tepat, ucap Pak Wajah. Mbah Jiwo kembali menarik napasnya dan meneguhkan hatinya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan teleponnya bergetar. Ia pun mengeluarkan dari tas dan memandangnya. Ada sebuah pesan tertulis di layarnya. Mbah, lagi nggak di rumah ya? Jaga kesehatan ya. Obat rematiknya jangan lupa diminum. Rumah sudah kami bersihin. Kalau sudah pulang, info kami ya. Ismi, Dimas, dan Rumi. Sontak Mbah Jiwo berkaca-kaca. Ia merasakan telepon genggamnya kembali menarik dalam-dalam. Semoga keputusan saya tepat, ucap Mbah Jiwo sembari kembali berjalan ke arah desa itu. Pak Wajah terlihat tersenyum dan mengikuti langkahnya dari belakang. Sudut pandang Dirga. Sebuah cerita yang sulit dipercaya terdengar dari seorang nenek yang berasal dari Trabiarsono. Ia memperkenalkan diri dengan nama Kanjeng Sarwina Biarsono. Kanjeng Sarwia benar-benar pernah bertemu dengan Mas Cahyo bertahun-tahun yang lalu? Tanya Guntur. Kalau kalian panggil saya Mbok Sar. Tidak hanya Cahyo, saya juga bertemu dengan Danan dan Pak Leknya, jelas Mbok Sar. Ia menceritakan tentang hal yang sulit dipercaya. Saat itu ia hampir mati untuk menjemput tumbal ritual sosok dukun nenek tua di pabrik gula. Kelima saudaranya sudah mati, namun Cahyo menemukan Mbok Sar dan menolongnya. Dengan mantra yang ku ketahui dan darah dari jasad saudara saya, kami pun mengembalikan iblis-iblis itu ke tempat asalnya. Seharusnya saya juga ikut terbawa ke alam itu, tapi entah mengapa hal itu tidak terjadi, jelas Mbok Sar. Kui mergo kowe isih duwe utang karo aku, ledek Nyai Jambrong. Kalau benar utangmu gak bakal saya bayar, balas Mbok Sar. Tapi sejak saat itu saya mencoba mencari penyebab hal itu. Setidaknya untuk mengantisipasi bila ada kejadian serupa yang kami tidak harus mengorbankan nyawa, tambahnya. Mendengar ucapan itu kami pun menjadi semangat. Berarti ada cara untuk mengembalikan Mas Cahyo dan yang lainnya tanpa harus mengorbankan nyawa keluarga Mbok Sar, tanya Guntur semangat. Mbok Sar menggeleng. Memang ada caranya, tapi belum tentu bisa kita lakukan, jawab Mbok Sar. Sontak wajah kecewa kembali terpampang di antara kami. Tapi tidak dengan Nyai Jambrong. Ia terus menatap sosok Mbok Sar, seolah mengetahui masih ada hal yang lain yang diketahui Mbok Sar. Dasar nenek tua, sudah ceritakan saja rencanamu, ucap Nyai Jambrong. Kau itu nenek peo tidak sabaran. Setidaknya biar anak-anak muda ini berpikir dulu, balas Mbok Sar. Mengetahui rencananya dibongkar oleh Nyai Jambrong, Mbok Sar pun menceritakan sesuatu yang sepertinya memang disiapkan untuk kedatangan kami. Trabiarsono sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Saat kembalinya Raden Cokro dari Jagat Segoro Demit, ia terus meminta keturunannya untuk mencari cara agar bisa menghapuskan kutukan ini, jelas Mbok Sar. Semakin dalam ia bercerita bahwa leluhur keluarga Biarsono
sempat menemukan beberapa keturunan yang khusus yang lahir setiap Rabu Kliwon. Beberapa dari mereka dirasakan tidak terikat dengan jagat Segoro Demit, namun mereka masih bisa menghubungkan kedua alam ini. Hanya saja tubuhnya tidak ikut terbawa ke sana. "Lantas di mana orang itu, Mbok Sar?" tanya Mas Jagat. Mbok Sar menghela napas, sepertinya ia bersiap menerima rasa kecewa kami. "Sudah lebih dari 3 keturunan tidak ada yang lahir pada weton itu," ucap Mbok Sar. "Mbok Sar sendiri?" tanya Mas Jagat. Bukan yang terjadi pada saya bukanlah hal yang wajar," jawabnya. Aku masih terus memperhatikan cerita Mbok Sar. Pasti ada alasan ia menceritakan hal itu kepada kami. "Tapi leluhur saya sudah bersiap. Mereka membuat pemakaman khusus untuk anggota keluarga yang lahir pada Rabu Kliwon. Memang ada keanehan terhadap jasad mereka. Mungkin saja hal itu bisa berguna bila dipertemukan dengan sesuatu yang sedang diambil oleh teman kalian," jelas Mbok Sar. "Teman?" Dari ucapan Mbok Sar, aku tergambar tentang Mbah Jiwo dan Pak Wajah yang mencari kitab terlarang milik leluhur Mbah Jiwo. "Kenapa Mbok Sar bisa tahu tentang itu semua?" tanya Guntur. Dia itu cenayang. Jangan dinilai dari penampilannya saja," ucap Nyai Jambrong. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung ke pemakaman saja? Mungkin kita bisa mendapat petunjuk," ajak Mas Jagat. Mbok Sar menatap Mas Jagat. Ia tidak langsung menjawab dan malah berdiri dari tempat duduknya. "Pemakaman itu sudah seperti harta karun bagi beberapa dukun. Saat ke sana, kalian pasti akan berhadapan dengan berbagai hal mengerikan. Mereka mencoba menembus pelindung yang dibuat oleh leluhur kami. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada keluarga kami yang berani ke sana," jelas Mbok Sar. Ia berjalan kembali sembari membawa sebuah tempayan air. Guntur berdiri membantu membawakannya mendekat ke arah kami bersama satu buah jerigen yang berisi air. "Ini buat apa toh, Mbok?" tanya Guntur. "Selain itu, hal tadi ada juga yang ingin kutunjukkan dulu kepada kalian sebelum kita pergi," tambah Mbok Sar. Ia meletakkan tempayan itu di tengah-tengah kami dan menuangkan air dari jerigen itu ke tempayan. Beberapa rupa kembang ia masukkan ke dalamnya dan dibiarkan mengambang. Ia menggigit jarinya sendiri dan meneteskan darah ke tempat itu. "Tadi saya cerita kalau ada tra kami yang bisa mengendalikan kesadaran kami di jagat alam gaib. Sayangnya, walau begitu, kami hanyalah merasakan keberadaan kami di sana dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi saya melihat ada sosok Dewi Sendang yang melindungi teman-teman kalian. Saya pun mencari air dari sendang itu. Semoga saja ini berhasil," ucapnya. Aku mulai bisa membayangkan apa yang dilakukan Mbok Sar. Semoga saja itu benar. Ada beberapa mantra panjang yang ia bacakan. Ucapan mantranya ia bacakan sembari meneteskan darah pada air. Anehnya darah itu membentuk sebuah aksara yang mengambang di air itu. Saat itu suasana di ruangan berubah menjadi berbeda. Entah, aku tidak dapat merasakan apakah itu baik atau buruk. Tapi aku tahu pasti tidak ada perubahan di dalam air di tempayan itu. Air yang sebelumnya memantulkan wajah kami kini mulai berubah menunjukkan tempat menyerupai padang pasir. Bersamaan dengan perubahan itu, Mbok Sar menjadi terdiam, seolah tubuhnya tidak memiliki kesadarannya kembali. "Nyai, kenapa berhenti?" Samar-samar terdengar suara Mas Cahyo dari arah tempayan. "Saya merasakan sesuatu. Tunggu sebentar." Kali ini suara Nyai Sendang Rangu yang terdengar. Kami semua melihat pantulan keberadaan Mas Danan dan yang lainnya dari tempayan itu.
Mereka semua terlihat kumal dengan pakaian yang mulai lusuh. "Mas Danan!" teriakku mencoba memanggil, namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar. "Hanya suaraku yang bisa didengar oleh mereka," ucap Mbok Sar tiba-tiba. Tapi kali ini suaranya berasal dari arah tempayan itu. Sepertinya itu adalah kesadaran Mbok Sar yang sudah berpindah ke jagat Segoro Demit. Bayangan terlihat dari air yang mengambang di sana. "Siapa kamu? Mengapa aku merasakan keberadaan air sendangku?" tanya Nyai Sendang Rangu dengan waspada. "Sabar Nyai, saya hanya ingin menunjukkan keadaan kalian kepada mereka yang khawatir. Ada 2 anak kecil, seorang pria dan seorang nenek tua peyot yang bersamaku saat ini," ucap Mbok Sar. "2 anak kecil? Pasti Guntur sama Dirga," potong Mas Cahyo. Betul nak, sayangnya hanya kesadaran saya yang ada di sini. Bertahanlah sebentar, kami sudah dapat petunjuk untuk mengembalikan kalian," balas Mbok Sar. Cukup lama perbincangan itu terjadi. Pak Lek, Mas Cahyo, dan Mas Danan hampir tidak percaya bahwa Mbok Sar adalah seorang nenek yang ia tolong bertahun-tahun yang lalu. Lewat Mbok Sar, kami juga menceritakan rencana kami untuk mengembalikan mereka. Seperti yang kami duga, mereka menentang dengan keras bila harus menukar kembalinya mereka dengan nyawa orang lain. "Mbok, kalau ingat tentang kejadian dulu, dukun nenek itu memiliki tuan yang dipanggil dengan sebutan Raden. Dari simbol yang muncul di ritual di pabrik gula, saya merasa itu ada hubungannya dengan sosok Raden yang pernah kami lihat saat masih sekolah dulu." Mas Danan sepertinya mencoba mencari petunjuk dari Mbok Sar. Mata Mbok Sar terlihat mengerenyit mencoba memahami maksud Mas Danan. "Di tempat ini kami melihat 5 bangunan menyerupai candi. Saat di sana kami merasakan keberadaan makhluk yang kami lawan di pabrik gula itu. Ada juga sosok manusia yang berbentuk tubuhnya mirip dengan sosok Raden yang kami lihat," jelas Mas Danan. Entah mengapa wajah Mbok Sar seketika terlihat serius. Ia menatap penuh ke arah Mas Danan. Jangan sekali-kali kalian dekati orang itu. Kalian pasti mati," teriak Mbok Sar. Maksud Mbok?" tanya Cahyo. Aku melihat tubuh Mbok Sar. Napasnya terlihat semakin kencang, seolah cemas dengan sesuatu. "Dia sudah muncul," gumam Mbok Sar. Memangnya dia siapa, Mbok?" tanya Pak Lek. Mbok Sar menceritakan tentang cerita yang hampir sama dengan yang kubaca di serat lontar Pak Wajah. Jika dugaannya benar, sosok Raden itu adalah leluhurnya yang memilih jalur hitam. Ia memilih untuk tinggal di jagat Segoro Demit dan kembali setelah semua ilmunya sempurna. Saat ilmunya sempurna, jangankan kelima titisan batara itu, ia bahkan bisa memanggil makhluk apapun dari alam itu ke alam kita, jelas Mbok Sar. "Raden Darwana Biarsono," ucap Mas Jagat mencoba mengingat-ingat nama yang tertulis di serat lontar. "Tolong bilang ke Mas Jagat dan yang lainnya, Raden itu penganut ilmu tantra kiri. Saat melihat seseorang dengan ilmu itu, kalian juga harus menjauh. Aku dan Cahyo yakin dia orang yang sama dengan yang kami lihat dulu," ucap Mas Danan mencoba memperingatkan kami. Tak lama setelah ucapan itu, perlahan air di tempayan menjadi kusam. Kesadaran Mbok Sar pun kembali ke tubuhnya. Saat itu Mbok Sar terlihat lemah dengan wajahnya yang pucat. Mungkin saja itu terjadi setiap Mbok Sar kesadarannya mulai kembali. Kita harus cepat," ucap Mbok Sar. "Kenapa jadi buru-buru toh, Mbok?" tanya Guntur. Tanpa menunggu jawaban, Nyai Jamrong segera membuka lebar pintu rumah dan bersiap untuk keluar. Kalau Raden itu mulai kembali, ia pasti juga mengincar sesuatu di makam itu. Dan bila dia mendapatkan, yang terjadi akan semakin mengerikan, jelas Mbok Sar. Kami mengikuti perintah Mbok Sar untuk keluar dan mengikuti petunjuknya.
terlihat sudah ada beberapa keranda sepertinya berisi jenazah anggota keluarga Biyarsono yang dibunuh kemarin. "Kanjeng, mau kemana? Mereka yang membunuh saudara kita mungkin masih berada di sekitar kini," ucap salah satu abdi Mbok. "Sudah, kalian tenang saja. Orang-orang ini lebih mampu melindungi saya daripada kalian. Kalian tolong jaga murni. Jangan sampai traumanya berkepanjangan," perintah Mbok. Abdi itu menoleh ke arah kami sebentar dan memilih percaya dengan ucapan Mbok. "Baik Kanjeng, perintah saya terima," ucapnya segera meninggalkan kami. Tidak ada yang salah dari ucapan abdi tersebut. Dari sini pun aku sudah merasakan ada yang mengintai kami dari jauh. Aku pun sadar ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak menyerang kami. Itu pasti karena keberadaan Nyai Jambrong di dekat kami. Mobil Mas Jagat hanya mampu mengantar kami sampai ke sebuah mulut hutan. Tempat yang dimaksud oleh Mbok Sar ternyata jauh lebih dalam dari yang kami kira. Walau begitu, entah mengapa Mbok Sar tetap terburu-buru melangkah ke dalam hutan. Walau terlihat tidak akur, aku sempat melihat Nyai Jambrong menyalurkan tenaga ke Mbok Sar agar ia berjalan lebih cepat. Aku benar-benar penasaran dengan hubungan kedua nenek tua itu. Setelah melewati hutan yang lebat, kami terhenti tepat di hadapan sebuah pintu gua yang menurutku cukup kecil. Mungkin hanya sebesar 2 orang dewasa. Entah bagaimana isinya. "Mbok, jangan bilang makam itu ada di dalam gua," tanya Guntur panik. "Kalau takut, tunggu saja di luar sambil main kelereng," ledek Nyai Jambrong. Enak saja, mana mungkin Guntur takut. Artinya kan kita harus cari sesuatu yang bisa jadi penerangan, balas Guntur. Aku tahu Guntur sepertinya juga cukup takut masuk ke dalam gua gelap itu. Apalagi itu adalah tempat keramat yang diincar banyak dukun jahat. Sebenarnya aku juga sama. Hanya saja aku tidak seberani Guntur untuk berbicara. "Ayo kita masuk, Mbok," ajak Mas Jagat. "Tahan, jangan sembarangan," ucap Mbok Sar. Baru saja mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tercium bau amis mengelilingi kami semua. Kami mencari bau itu yang ternyata berasal dari sosok tak kasat mata yang baru saja keluar dari gua itu. "Setan brengsek, kemana Nyai Kulambang penjaga gua ini?" teriak Mbok Sar pada sosok yang baru saja menunjukkan wujudnya pada kami. Makhluk hitam besar dengan 3 kali tubuh manusia. Bau mayat tercium dari seluruh tubuhnya. Rambut dan bulu di tubuhnya menutupi. "Mundur, dia bukan demit biasa. Ada pusaka kuno di dada dan pergelangannya," peringat Mas Jagat. "Buto lemah itu sudah mati. Sekarang Raden yang menguasai tempat ini. Aku Yai Banyunyowo yang menggantikannya," ucap makhluk itu. Mbok Sar terlihat panik. Ia melihat ke arah sekeliling mencari sosok Nyai Kulambang yang diduga adalah pelindung wilayah ini. "Nyai, tolong Nyai," pinta Mbok Sar pada Nyai Jambrong. Nyai Jambrong pun melangkah ke depan mengarah ke makhluk yang mengaku bernama Yai Banyunyowo itu. "Kowe utang meneh karo aku," ucap Nyai Jambrong yang segera berlari menerjang ke arah makhluk itu. Ia melilitkan butiran kalung di tangannya sembari membacakan mantra. Melihat hal itu, Guntur pun mengikatkan sarungnya dan mengikuti Nyai Jambrong dari belakang. Guntur mencoba menyerang kaki makhluk itu yang sebesar tubuhnya. Sayangnya serangan tidak cukup kuat untuk menggoyahkannya. Tapi berbeda dengan Nyai Jambrong, dengan sekali pukul makhluk itu mundur. "Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian," teriak setan itu yang segera memukulkan tangannya ke arah Nyai Jambrong. Tapi seperti yang kami duga, Nyai Jambrong mampu menghindar serangan itu dengan mudah. Sayangnya bukan itu masalah utamanya. Bau menyengat tercium dari pusaka yang terletak di dada makhluk itu. Baunya semakin menjijikkan hingga membuat kami tidak bisa bernapas.
Bahaya! Mas Jagat memasuki pertempuran. Ia membacakan ajian pelindung muksa pangreksa yang menghindarkan kami dari ilmu pusaka makhluk itu. Namun ternyata itu tidak berdampak banyak. Sudah, kalian mati saja. Aku malas meladeni kalian, ucap makhluk itu. Tanpa bisa mengatur napasnya, Nyai Jambrong terlihat semakin lemah. Mas Jagat kembali ke arahku sebentar dan membisikkan sesuatu. Sementara itu Guntur menutupi wajahnya dengan sarung dan beberapa kali melompat ke arah pohon dan bersiap melancarkan sebuah tendangan yang ia selimuti dengan ilmu kebatinan. Guntur, jangan! Aku tahu itu adalah perbuatan bodoh. Makhluk yang sadar dengan keberadaan Guntur dan bersiap membantingkannya dengan pukulannya. Tapi aneh, saat makhluk itu bersiap untuk berdiri, tiba-tiba ia terjatuh. Kaki makhluk itu tidak bisa bergerak. Sementara itu, tendangan Guntur berhasil membuat makhluk itu memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Tepat setelah tendangan Guntur mendarat di belakang kepalanya. Apa ini bocah brengsek? Aku melihat kaki makhluk itu terlilit oleh benda yang menyerupai lidi yang dibuat dengan batang daun lontar. Aku memang pernah mendengarkan bahwa benda itu bisa melukai sosok gaib, tapi aku tidak pernah membayangkan menggunakannya seperti ini. 1-0 ya Mbah, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Jangan sombong bocah, dia bangun lagi, balas Nyai Jambrong. Nyai Bayono kembali berdiri dan bersiap membalas serangan Guntur. Namun dengan sedikit gerakan Guntur mampu menghindarinya setipis mungkin. Ilmu bela diri itu persis seperti yang kulihat saat bertarung bersamanya dulu. Ayo Dirga, ucap Mas Jagat. Sesuai aba-abanya, aku mengeluarkan keris Dasamuka dan bersiap menyerang makhluk itu. Seolah menyadari kemampuan pusakaku, makhluk itu mulai mengincarku dan melancarkan sebuah pukulan. Aku tidak bergeming dan terus menerjang Nyai Bayuwono, sementara Mas Jagat mengalihkan arah pukulan makhluk itu dengan serangannya. Mulai merasa terancam, makhluk itu menggunakan pusakanya lagi. Kali ini asap hitam mengelilingi kami. Ada rasa sakit yang menyengat saat asap itu mulai menyentuh kulit kami. Kupastikan jasad kalian akan menjadi tumbal untuk kebangkitan pasukanku, ucap Nyai Bayuwono yang segera mengibaskan asap itu ke arah kami. Tapi belum sempat ia melakukannya, tiba-tiba asap itu menghilang bersama kedua wujud keris Dasamukaku yang beradu dengan kedua pusaka Nyai Bayuwono dan menghancurkannya. Prang! Suara retakan menggema bersama hilangnya bau busuk dan asap hitam yang menyerang kami. Brengsek, sialan kalian! Makhluk itu semakin mengamuk menyerang kami. Namun tiba-tiba sebuah tendangan mendarat tepat di kepala makhluk itu dan membuatnya terkapar ke tanah. Raja bangsa buto saja ku hadapi, apalagi setan bongsor seperti kamu. Tanpa pusaka, kau tidak lebih kuat dari buto alas, ucap Nyai Jambrong yang berhasil menaklukkan makhluk itu. Benar saja, tanpa pusaka serangannya, Nyai Jambrong berhasil membuat makhluk itu terkapar di tanah. Jangan urusi makhluk itu, kita harus segera masuk, ucap Nyai Jambrong. Entah mengapa aku merasa Nyai Bayuwono merasa ketakutan saat kami pergi ke dalam gua. Tolong Kanjeng, tolong saya. Tanpa pusaka itu, setan-setan kiriman dukun-dukun itu pasti membalas dendam kepada saya. Tiba-tiba Nyai Bayuwono memohon ampun kepada Kanjeng. Ia merasa ketakutan sembari menatap ke berbagai arah di hutan ini. Benar juga, sedari tadi memang sudah banyak yang mengincar kami. Sosok-sosok mengerikan terlihat dari berbagai sisi hutan mengincar Nyai Bayuwono. Demit sialan, berani-beraninya, ucap Nyai Jambrong kesal. Boksar menahan Nyai Jambrong dan mendekat ke arah Nyai Buyono. Setelah ini aku akan memasang kembali pelindung di gua ini. Kalau kau bisa berjanji satu hal, mungkin kau kubiarkan masuk, ucap Boksar. Mbok, yang benar, ucapku. Tidak terima. Mas Jagat menahanku. Sepertinya ia mempercayai keputusan Boksar. Apa itu Kanjeng?
Asal saya bisa hidup, saya akan patuhi, ucap Nyai Bayuwono. Setelah ini kau harus membawa Nyai Kulambang kembali ke tempat ini. Bila tidak bisa, kau harus menggantikannya menjaga gua ini sampai akhir hayatmu, perintah Mbok Sar. Menurutku ucapan itu adalah sebuah pengikat. Seandainya setan itu sudah membunuh sosok Nyai Kulambang, sudah pasti pilihannya hanya menjaga gua ini sampai akhir hayatnya. Nyai Bayuwono terdiam mendengar syarat itu. Namun Mbok Sar tidak memperdulikannya dan berpaling masuk ke dalam gua. Saya bersedia Kanjeng, saya berjanji, ucap makhluk itu. Ada sebuah mantra yang dibacakan oleh Mbok Sar. Selain pelindung gua, ada sebuah asap yang menutupi mulut gua. Sumpahmu terikat saat aku melewati asap itu, ucap Mbok Sar. Kami pun segera pergi meninggalkan Nyai Bayuwono. Aku menoleh ke arah makhluk itu dan menyaksikan ia sedang menerima kemungkinan terbaik yang bisa ia dapat setelah memasuki gua itu. Apa Mbok Sar yakin? Tanyaku yang bingung dengan keputusan Mbok Sar. Ia malah mendekat ke sebelahku dan mengusap kepalaku. Makhluk itu adalah Abditra Biarsono. Ia di bawah kuasa Raden Darwana. Lagi pula mengurungnya di gua ini lebih baik daripada mengambil resiko dia lolos berkeliaran di luar sana, jelas Mbok Sar. Mendengar penjelasannya aku mulai mengerti. Semakin berjalan ke dalam, cahaya matahari semakin tak mampu menjangkau ke dalam gua. Guntur terlihat sibuk mencoba menyalakan kayu kering yang ia cari dari luar. Gak gitu cara bikin obor, ucap Mas Jagat menghampiri Guntur. Ia pun mengambil sapu tangan di atasnya dan melilitkan di kayu itu. Ia membakar kain itu, memecahkan koreknya dan membiarkan minyak di dalamnya membasahi kain itu hingga api berhasil membakar kayu yang dibawa Guntur. Nih, pelan-pelan, biasain matamu ya. Api begini gak akan tahan lama, ucap Mas Jagat. Matur nuwun Mas Jagat. Terlihat wajah Guntur terlihat lega. Sepertinya ia masih tidak terbiasa dengan gelap. Aku mendekat ke arahnya untuk mencari penerangan. Tak lama, tanpa sadar kami pun sampai di sebuah celah batu yang bertuliskan aksara Jawa. Jelas kami merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam. Kami tidak dapat menggambarkan apa itu. Yang pasti itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ada yang aneh dengan Mas Jagat. Di saat kami ketakutan, ia malah tersenyum membaca tulisan aksara di batu itu. Mas, kok ketawa? Emangnya itu tulisan apa? Tanyaku yang memang kurang mengerti aksara Jawa. Satu masalah kita terselesaikan Dirga, ucap Mas Jagat. Sudah aku bilang, ini semua sudah ditakdirkan, ucap Mbok Sar. Guntur mendekati obornya ke batu itu dan mencoba membacanya sendiri. Artinya apa Tur? Tanyaku. Kurang lebih ini pesan, dan bekas darah di dinding itu adalah persetujuan mereka, ucap Guntur. Aku masih tidak mengerti. Ini pesannya apa? Tanyaku. Guntur membacanya dengan seksama pesan pendek itu dan mencoba menjelaskan padaku. Apabila jasad kami yang telah mati bisa berguna untuk mereka yang hidup, ini adalah penghargaan tertinggi. Kurang lebih itu isinya Dirga, ucap Guntur. Aku mengerti dengan adanya pesan ini mungkin saja Mbah Jiwo lebih tenang untuk membuat pusaka yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas Danan dan yang lain. Aku menoleh ke arah Mas Jagat yang semakin bersemangat. Tetapi ia malah memegang kepalaku dan menolehkannya ke arah dalam celah gua itu. Jangan senang dulu. Kita harus mencari cara untuk menghadapi siapapun yang ada di dalam, ucap Mas Jagat. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan part terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.